juga bahkan dia dilindungi oleh wujud cahaya putih dari sesuatu yang mengancam dan menyerangnya. Bahkan sering sekali bermimpi ada cahaya putih yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu juga adalah salah satu pertandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, salah satu kesalahan fatal yang sering dialami sebagian orang dan membuatnya menyesal seumur hidupnya, yaitu adalah memusuhi dan melawan orang yang dilindungi kekuatan langit, atau orang yang diam-diam itu memiliki kekuatan spiritual papan atas. Memang kebanyakan orang-orang yang dilindungi oleh kekuatan langit itu tidak bisa diukur hanya dari luarnya atau dari penampilannya saja. Entah itu dari latar belakang pekerjaannya apa, punya jabatan apa, maupun seberapa banyak kekayaannya. Dan itulah yang membuat banyak orang itu salah menilai dan mengukur kekuatannya orang yang dilindungi kekuatan langit. Jika kamu melihat seseorang memiliki 8 ciri-ciri ini, jangan sekali-kali memusuhinya. Itu berbahaya karena dia dilindungi kekuatan langit. Pertama, tansah anteng ngadepi kahanan. Dia adalah orang yang sangat tenang sekali menghadapi semua kondisi dan situasi. Ini adalah ciri yang paling mudah ditemui. Jadi orang yang dilindungi kekuatan langit itu, dia tidak mudah terpengaruh oleh ruang dan waktu, tidak mudah terpengaruh oleh kondisi dan situasi. Dia tetap tenang menghadapi apapun. Baginya, di tempat-tempat yang angker sekalipun dan tidak angker, itu sama saja. Di waktu senang dan di waktu sulit pun dia itu tetap sebagai pribadi yang tampak tenang, tidak gelisah, tidak khawatir, apalagi tampak ketakutan. Kedua, kalis reridu gaib. Dia adalah sosok orang yang selalu aman dari gangguan-gangguan gaib. Sedikit pun tidak takut dengan kemunculan atau penampakan makhluk-makhluk gaib. Contoh kecilnya misalkan ketika dia berada di tempat yang wingit atau angker bersama beberapa orang, itu ketika yang lain mendapat gangguan entah seperti sawanan atau kesurupan dan lain-lain, tetapi dia sendiri yang biasa-biasa saja, dia tidak mengalami gangguan apa-apa ketika nepungi cahyo sakjroning ngimpi. Dia itu sering sekali mimpi berinteraksi dengan wujud cahaya, terutama adalah cahaya putih. Jika tidak sengaja ada seseorang yang bercerita kepadamu, dia itu bermimpi dikitari atau dikelilingi oleh cahaya putih, atau dia berjalan mengikuti cahaya, atau mungkin juga bahkan dia dilindungi oleh wujud cahaya putih dari sesuatu yang mengancam dan menyerangnya di dalam mimpi. Atau bahkan misal dia sering sekali bermimpi ada cahaya putih yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu juga adalah salah satu pertandanya. Yang keempat, kabegjan kang ora kanyono. Dia adalah orang yang sering mendapat keberuntungan yang unik, yang aneh, yang tidak disangka-sangka orang lain. Contoh, orang lain banyak yang memprediksi bahwa dia akan mengalami kesulitan-kesulitan, entah itu dalam hal keuangan dan lain-lain, tetapi ternyata dia justru mendapat kemudahan. Banyak yang menebak dia akan gagal, tetapi ternyata justru dia berhasil. Yang paling mudahnya lagi adalah ketika dia itu direkayasa untuk dilemahkan dan dipersulit orang lain, justru ternyata dia tetap kuat,
dan mendapatkan kemudahan dengan cara lain. Yang kelima, kang ngasorake dadi asor. Jika dia itu sengaja direndahkan dan dihina orang lain, ujung-ujungnya siapapun orangnya yang pernah menghina dan merendahkannya, maka mereka yang menjadi rendah dan terhina dengan sendirinya, menjadi tidak lebih terhormat, tidak lebih tentram darinya. Hidupnya justru lebih susah dan menderita dari sebelumnya, meskipun orang tersebut ketika dihina itu hanya diam saja, dia tidak membalas dengan hinaan dan membalas merendahkan. Yang keenam, kareksa saka laku kang ina lan nuwuhake tuna, yaitu dia adalah orang yang terjaga dari perilaku yang menyimpang yang merugikannya. Jadi, jika kamu melihat seseorang itu dia tidak pernah berbuat yang menyimpang, yang merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain, dia juga tidak pernah sengaja menipu atau menyakiti orang lain, dia tidak merekayasa orang lain demi kepentingannya, dan justru orang-orang yang ingin merekayasa dan yang iri dengki kepadanya itu yang semakin menjauh sendiri. Jelas dia adalah orang yang dilindungi kekuatan langit. Yang ketujuh, kuate laku reraketan kelawan pangeran. Dia adalah orang yang mempunyai tindakan yang mendalam dan sangat kuat dalam mendekatkan diri atau berhubungan kepada Sang Maha Kuasa. Begitu kuat tirakatnya seperti puasa, berzikir, bertafakur atau bermeditasi pun tujuannya adalah pendekatan diri, sehingga terpancarlah pribadinya yang dermawan, suka sedekah dan suka membantu orang lain. Juga dia pun adalah orang yang sabar dalam menghadapi masalah apapun, dan dia sangat pandai mensyukuri dan menikmati hidupnya. Kedelapan, lantip tan kajongko, yaitu dia adalah orang yang memiliki kecerdasan dan kepekaan yang tidak bisa diprediksi orang lain. Contohnya, dia bisa menebak pikiran dan tujuan orang lain dengan mudahnya. Dia pun juga bisa memahami perasaan orang lain sehingga berbuat sesuatu dengan tepat sekali, tetapi apa yang justru dia pikirkan dan apa yang dia lakukan itu tidak bisa ditebak atau diprediksi orang lain. Jadi orang yang dilindungi kekuatan langit itu bukan hanya tidak bisa disetir dan direkayasa saja, tetapi apa yang dilakukan juga tidak bisa ditebak-tebak orang kebanyakan, apalagi oleh orang-orang yang iri dengki dan sengaja memusuhinya. Pasti akan menyesal sendiri. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.